Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Laila Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asbabul nuzul ayat. An-Nahl itu artinya adalah lebah, karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 68 yang artinya, "Dan Tuhanmu memahyukan kepada lebah." Lebah adalah makhluk Allah yang berhak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Surat An-Nahl merupakan surat ke-16 pada juz ke-14, serta memiliki kelompok surat Makkiyah, kecuali 3 ayat terakhir yang Madaniyah. Mengenai ayat 5-9 dari surat An-Nahl, tidak dapat petunjuk dari Al-Hadis yang menjelaskan latar belakang atau asbabun nuzul ayat tersebut. Adapun dalam ayat surat ini yang memiliki asbabul nuzulnya diantaranya adalah ayat pertama. Ayat-ayat yang terdapat asbabul nuzulnya tersebut kebanyakan membicarakan tentang nikmat Allah dan mengenai orang-orang musyrikin. Kandungan surat An-Nahl secara keseluruhan meliputi tema-tema tauhid dan sarana-sarananya. Tafsir Quran surat An-Nahl ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu asqalakum illa baladil lam takunu balighi illa bisikil manfus. Inna rabbukum laraufur rahim. Yang artinya, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya, ia memikul beban-beban kalian. Bawaan kalian yang berat-berat yang kalian tidak mampu mengangkat dan membawanya ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri, yakni dalam perjalanan kalian menuju ibadah haji dan umroh, berperang dan berniaga, serta tujuan-tujuan lainnya. Kalian dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan, yaitu sebagai kendaraan dan pembawa muatan barang-barang kalian. Ayat ini semakna dengan firman-Nya dalam ayat yang lain, yaitu yang artinya, "Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kalian. Kami memberi air minum air susu yang ada di dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak terdapat faedah yang banyak untuk kalian. Dan sebagian darinya kalian makan, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu kalian diangkut." Karena itulah setelah menyebutkan berbagai macam nikmat melalui firman-Nya, dalam ayat sesungguhnya Tuhan kalian penyayang, yakni Tuhanlah yang telah menyediakan hewan-hewan ternak itu buat kalian dan menundukkannya buat kalian, sama halnya dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya, dan kami menundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Hubungan surat An-Nahl ayat 7 dengan ekonomi. Surat An-Nahl ayat 5-9 termasuk ke dalam ayat yang membahas tentang produksi. Kata produksi dalam bahasa Arab, yaitu secara harfiah, dimaknai dengan ijadu sil'atun, mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Ayat Al-Quran tersebut merupakan ayat yang berhubungan dengan ekonomi, terutama masalah produksi. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan produksi kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Afjalur Rahman memandang bahwa sumber daya yang merupakan faktor-faktor produksi, di mana faktor-faktor produksi tersebut antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Seluruh sumber daya yang diciptakan Allah tersebut semuanya diperuntukkan untuk manusia. Oleh karena itu, terdapat sebuah premis dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa manusia dapat mencukupi keseluruhan hidupnya karena Allah telah menciptakan seluruh alam ini untuk kepentingan manusia. Demikianlah
isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 7 yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.